Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Senantiasa saya berharap Anda semua tetap semangat dan penuh dengan sukacita untuk terus rindu mencari hadirat Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang terkasih, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Saat kami datang menghampiri hadirat-Mu melalui renungan ini, kami mohon Engkau menerangi hati dan juga pikiran kami. Kami tahu bahwa hidup ini seringkali penuh dengan kegelapan dan berbagai macam tantangan, tetapi kami percaya bahwa dalam setiap kegelapan senantiasa ada cahaya Engkau. Bantulah kami untuk dapat melihat terang-Mu, bahkan saat kami berjalan dalam bayang-bayang lembah kekelaman sekalipun. Engkau adalah harapan, Engkau adalah kekuatan kami, dan kami berserah sepenuhnya pada kehendak Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam setiap badai kehidupan, janji Tuhan itu selalu menjadi kekuatan yang kokoh. Hidup ini tidak lepas dari tantangan, dari berbagai macam kesulitan yang terkadang membuat kita merasa sendirian, bahkan kita merasa hampir putus asa. Namun melalui renungan ini, kita diajak untuk melihat lebih dalam lagi, bahwa di balik setiap kegelapan ada cahaya kasih Tuhan yang tidak pernah padam. Dia berjanji untuk senantiasa menyertai dan memberi kekuatan kepada kita, tidak peduli seberapa berat beban yang sedang kita pikul. Kami berharap renungan ini dapat menjadi sumber inspirasi, menjadi sumber penghiburan, membawa kedamaian dan juga harapan bagi setiap hati yang mendengarkan dari renungan ini. Semoga kita semua semakin teguh dalam iman dan mampu melihat keajaiban dari kasih Tuhan itu ada di setiap langkah hidup kita. Mari kita baca 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudaraku, hidup ini bagaikan suatu perjalanan panjang yang penuh dengan berbagai pemandangan beraneka macam. Ada saatnya kita melihat suatu pemandangan hamparan padang hijau yang begitu indah, di mana segala sesuatu terasa begitu mudah, terasa begitu menyenangkan. Namun tidak jarang kita juga harus melewati suatu lembah yang gelap. Lembah yang tebal diselimuti oleh berbagai macam kabut kesedihan, kegagalan, dan ketidakpastian. Di saat-saat seperti inilah, maka iman kita sedang diuji. Apakah kita bisa melihat seberkas cahaya di balik kegelapan yang menyelimuti itu? Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 18 yang sudah kita baca memberikan kita suatu perspektif yang sangat kuat untuk kita dimampukan menghadapi masa-masa sulit tersebut. Mari kita baca sekali lagi. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ayat ini mengajak kita untuk mengalihkan fokus dari hal-hal yang dapat kita lihat secara fisik atau secara jasmani, yaitu soal masalah, soal penderitaan, atau soal tantangan hidup yang sedang kita hadapi. Fokus kita alihkan kepada hal-hal yang tidak dapat kita lihat, yaitu janji Tuhan,
rencana Tuhan yang punya nilai kekekalan, dan semua itu sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Yang pertama, melihat melewati layar penderitaan. Bayangkan kita sedang menonton film. Di depan kita ada layar yang menampilkan adegan-adegan yang bisa jadi itu menyakitkan atau menakutkan. Namun di balik layar tersebut ada sutradara dan ada produser yang telah merancang seluruh adegan cerita dari awal sampai akhir. Mereka tahu bagaimana film ini akhirnya akan berakhir, dan mereka memiliki suatu tujuan di balik setiap adegan yang nampaknya sulit. Begitulah kiranya perumpamaan hidup kita. Penderitaan yang kita alami seringkali hanyalah suatu adegan-adegan yang terlihat oleh mata jasmani kita. Ia bisa sangat nyata dan sangat menyakitkan, bahkan terkadang seperti akhir dari segala kehidupan. Namun, Tuhan adalah sutradara dari kehidupan kita. Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih besar dan lebih indah daripada apa yang bisa kita lihat saat ini. Dalam menjalani kehidupan ini, kebanyakan dari kita yang kita lihat adalah soal penyakit yang tidak kunjung sembuh, soal pekerjaan yang hilang, atau soal hubungan dengan sesama yang retak, atau impian atau harapan yang menjadi pudar. Semua ini adalah sifatnya sementara. Rasa sakit yang kita rasakan hari ini tidak akan bertahan selamanya. Kesulitan yang sedang kita hadapi saat ini tidak akan mendefinisikan seluruh hidup kita. Sebaliknya, ayat ini mengingatkan kita untuk mengarahkan pandangan pada yang tidak kelihatan, yaitu tentang anugerah Tuhan, tentang pengampunan dari Tuhan, tentang penghiburan Tuhan, dan juga kekuatan, dan yang terutama janji keselamatan dan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Yang kedua, memahami sifat kekal dalam janji Tuhan. Mengapa penting untuk berfokus pada apa yang tak kelihatan? Karena hanya hal-hal yang kekal yang memiliki nilai sejati dalam hidup kita. Jika kita hanya berfokus pada hal-hal yang sementara, yang akhirnya kita tinggalkan semuanya, kita ini akan terus-menerus diliputi merasa kecewa, merasa putus asa, kita kelelahan baik lahir maupun batin kita. Kita akan mudah goyah setiap kali ada masalah datang menerpa. Namun ketika kita berpegang pada janji-janji Tuhan yang kekal itu, fondasi iman kita akan semakin dikuatkan oleh berbagai macam tantangan kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan bukanlah sekedar kata-kata kosong. Itu adalah kebenaran yang tidak akan pernah berubah. Tuhan berjanji untuk menyertai kita, menguatkan kita, dan memberikan kedamaian yang melampaui segala akal manusia. Tuhan berjanji bahwa di balik setiap tangisan ada kegembiraan yang menanti. Di balik setiap kesakitan ada kesembuhan yang Tuhan sediakan. Dan yang terpenting, di balik setiap kematian ada kebangkitan dan kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Jadi ketika badai kehidupan datang dan langit terasa begitu gelap, ingatlah, penderitaan yang kita alami saat ini adalah ringan dan sesaat jika dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang akan kita terima. Tantangan hidup bukanlah tanda bahwa Tuhan itu meninggalkan kita,
melainkan semua itu adalah bagian dari proses pemurnian yang membentuk karakter kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan ingin kita menjadi lebih kuat, menjadi lebih sabar, dan lebih bergantung sepenuhnya pada hadirat Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita latih mata iman kita untuk dapat melihat melewati kabut penderitaan yang ada. Jangan biarkan hal-hal yang kelihatan menghalangi kita untuk dapat melihat janji-janji Tuhan yang tidak terlihat. Karena itu, di balik kegelapan yang sangat pekat sekalipun, ada cahaya terang yang tidak pernah padam. Cahaya dari harapan, cahaya dari janji Tuhan yang kekal, yang akan menuntun kita sampai pada kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang tulus. Dalam setiap langkah hidup yang terasa begitu berat, ketika bayangan duka dan kesulitan seakan menutupi jalan kami mohon kekuatan dari Engkau. Ajarkan kami untuk tidak hanya melihat kesusahan yang nampak di mata jasmani, tetapi juga meyakini akan janji-janji Engkau yang tidak pernah pudar. Seperti yang diajarkan oleh firman-Mu, segala sesuatu yang terlihat di dunia ini adalah sementara. Namun kasih dan kuasa-Mu adalah kekal. Tolonglah kami ya Tuhan untuk selalu memandang pada hal-hal yang tidak kelihatan, yaitu iman, pengharapan, dan kasih Engkau yang abadi. Terangilah hati kami, agar kami dapat melihat cahaya Engkau di balik kegelapan ujian hidup ini. Biarkan kami berpegang secara dengan teguh pada kebenaran janji-Mu, bahwa di setiap akhir dari penderitaan kami ada kebahagiaan, dan di setiap akhir kesulitan kami ada mukjizat dari Engkau. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, kita dapat membangun kehidupan kita untuk terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.